kita tahu ini kan orang sudah beberapa minggu belakang kita mulai coklit. Dan coklit itu bisa dipahami adalah pencocokan dan penelitian. Sebenarnya apa yang dicocokkan, apa yang diteliti ini, Pak Edi? Jadi pertama soal tahapan penting dalam pemilu itu kan tahapan pemutakhiran data pemilih. Ada tahapan pemutakhiran, kemudian ada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Dari tahapan itu salah satu yang paling krusial itu sebenarnya tahapan pemutakhiran. Dan istilah yang dipakai oleh peraturan KPU itu adalah istilahnya coklit. Pencocokan dan penelitian. Apa yang dicocokkan, apa yang diteliti, kan itu persoalannya. Jadi sebelum Pantarlih itu turun, Pantarlih ini adalah petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Mereka itu 1 orang per TPS yang sudah kita susun. Mereka nanti bawa data. Data itu disebut dengan data model A. Data model A itu adalah data sanding hasil dari DP4 Kemendagri dengan data DPT KPU terakhir. Itu disandingkan, digabungkan, kemudian itu diturunkan ke kita di kabupaten kota dan disusun menjadi pemilih per TPS. Yang dicocokkan apa? Yang dicocokkan adalah model A dengan data faktual pemilih yang kita temukan di rumahnya. Nah, jadi data itu dibawa, kemudian ke rumah pemilih, diminta mereka memperlihatkan KTP KK-nya dan dicocokkan. Itu yang pencocokan. Penelitian itu memang kerja itu harus teliti. Pastikan NIK misalnya, NIK itu kan komponen huruf, angka ya. Seluruh angka itu harus sama antara data kita dengan KK. Kalau tidak sama, maka data kita yang perbaiki. Karena yang disebut substansi data kependudukan adalah yang dikeluarkan Kemendagri. Berarti data KK itu jadi acuan. Yang kita yang diperbaiki. NIK begitu juga, NKK begitu juga, nama begitu juga. Kalau ada salah huruf, satu huruf, dirubah, disesuaikan. Yang diubah yang di mana? Jadi yang menjadi acuan adalah data faktual yang ada di pemilih. Yang ada di pemilih. Yang ada 2 basis data faktual itu. Yang pertama data dokumentasi kependudukan, KTP, KK. Data faktual kedua adalah data kondisi faktual hari itu. Apakah dia meninggal dunia atau masih hidup. Apakah dia dalam status kita misalnya dia belum menikah, tapi faktanya dia sudah menikah, berarti kan harus dicocokkan kembali datanya. Usia juga berarti. Ya, begitu. Atau dia baru saja pindah administrasi pendudukan. Hari ini ketika dia dimasukkan ke model A, dia masih warga TPS A. Tetapi 2 hari kemudian dia sudah pindah ke TPS lain atau ke nagari lain, kecamatan lain. Itu kan harus difaktualkan. Itulah proses pencoklikan di situ. Nah, untuk mencari data yang faktual ini, berarti petugas dari KPU itu mesti mendatangi rumah. Betul. Dan itu mesti ketemu dengan mesti ketemu semuanya atau dengan kepala keluarga aja atau dengan salah seorang anggota keluarga saja? Kalau kita pelajari metode yang dibangun KPU dari dulu itu, kalau secara letter like menurut norma undang-undang itu kan perintahnya ketemu dengan pemilih. Berarti semuanya ketemu dengan pemilih ya. Tapi kemudian di bagian pasal lain itu kan dijelaskan, kan boleh saja salah satu bertemu. Salah satu ini maksudnya salah satu dari orang yang tercantum di KK. Boleh mewakilkan dengan memperlihatkan data kependudukannya, KK. Nah, jadi KK itu kan basis data yang legal, sah menurut undang-undang. Jadi misalnya di dalam KK itu yang sudah berhak memilih itu 17 tahun atau sudah pernah menikah itu misalnya 3 orang. Tapi yang di rumah hanya si ibu. Ya, si ibu saja. Boleh si ibu mewakilkan, tapi harus diperlihatkan datanya. Semua datanya. Nah, itu yang dicek. Jadi seperti Pak Eka katakan tadi, apakah harus datang? Memang wajib didatangi. Harus didatangi dari rumah ke rumah. Ketika seluruh rumah didatangi, pasti coklitnya valid. Baik. Nah ini Bang Eka, kalau menarik sekali nih Pak Edi mengatakan bahwasannya Pantarlih ini memang harus datang ke rumah masyarakatnya begitu. Nah ketika nantinya Pantarlih datang, sebagai masyarakat tentu bertanya apa nih yang harus dipersiapkan mereka, apa yang harus dipersiapkannya begitu. Nah ketika mereka tidak ditemukan di rumah misalnya atau lagi keluar begitu Pak, apakah mereka harus ikut kembali menurut atau pergi ke tempat KPU-nya atau seperti apa nih Pak untuk memasukkan kembali. Ini memang kejadian yang selalu berulang dari periode ke periode. Jadi kalau karakter masyarakat kita ini kan masyarakat pedagang ini. Pagi berangkat ke pasar, di manalah galeh babelo istilah orang, pulangnya malam. Jadi selalu kami temukan bahwa pencoklik ini atau petugas Pantarlih ini nggak ketemu dengan si pemilih. Karena rumah kosong. Ya, si bapak, si ibu ke pasar, istri, anaknya yang kuliah misalnya di kampus, kos, nggak ketemu. Tetap
ada kewajiban si pentarlih mencari waktu yang pas untuk ketemu. Makanya di Padang Priaman itu kita waktu bintek kita ingatkan bahwa mereka terkait dengan pemilih-pemilih yang sulit ditemukan karena kondisi bekerja dan segala macam, itu coklitnya malam. Habis maghrib mereka dicoklit, tapi ada batas waktu kita beri. Batas waktunya jam 10. Karena logisnya jam 10 itu orang sudah butuh istirahat. Nah, jangan sampai ganggu orang di atas itu. Makanya mereka tahu itu. Pantarlih itu tahu siapa yang tidak di rumah, siapa yang di rumah. Kenapa? Kan itu warga sekitar dia. Kan? Warga sekitar, makanya pantarlih itu wajib orang yang ada di situ. Nggak boleh orang di luar dari situ. Dia harus tahu posisinya di TPS itu dan dia harus tahu warga sekitar. Dia sudah tahu tuh peta rumah ini pasti ada siang, ini enggak. Nah, itu kiat. Jadi salah satu syarat dari petugas pantarlih ini pantarlih atau PDP apa? Kalau istilah populernya kan pantarlih. Kemudian di Undang-Undang Pilkada di istilah dipakai PPDP. Tapi maknanya sama, petugas pemutakhiran data pemilih. Oh gitu. Jadi dibaca apa aja betul berarti dua-duanya. Nah sekarang bagaimana tuh cara rekrutmen? Meskipun udah jalan nih kayaknya kita perlu tahu juga nih. Bagaimana cara merekrut petugas pantarlih itu? Ada beberapa prasyarat memang seorang itu bisa jadi pantarlih. Ada syarat formil berhubungan dengan soal pertama usia, soal independensi, kemudian ada juga persyaratan soal bahwa dia mesti berada di TPS itu. Jadi ketika KPU susun model A itu, kami kan sudah susun itu dengan maksimal 30 pemilih. Jadi dia harus di antara yang 300 pemilih itu. Boleh orang sebelah ke sini. Kenapa? Memang tidak wajib saklek, wajib ya, bisa dari TPS lain kalau tidak terpenuhi. Tapi resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Kalau bukan pantarlih di TPS itu yang kita pilih, dia wajib jadi KPPS besok. Mesti jadi KPPS. Kenapa dia jadi KPPS? Karena dia yang kenal nanti pemilih. Jadi kalau pantarlihnya orang situ di TPS itu, kemudian dia juga yang coklit, nanti ketika pemilih datang ke TPS, dia kenal langsung, ini bukan pemilih saya, ini pemilih saya. Nah, itu kelebihannya. Kenapa KPU bikin strategi kayak gitu. Berarti pantarlih otomatis nanti menjadi KPPS. Kalau masih memenuhi syarat. Kalau waktu masih KPPS direkrut. Masih memenuhi syarat itu.